27 pemain pilihan Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang tak dipanggil? Siap turunkan kekuatan penuh, Irak ogah bereksperimen lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. 27 pemain pilihan Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang tak dipanggil? Pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi memanggil 27 pemainnya jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua melawan Irak dan Filipina. Semakin dekatnya pertandingan melawan dua tim penghuni grup K, skuad Garuda segera rapikan barisan. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan dua laga tandang. Pertama akan menghadapi Irak di Basra International Stadium, Irak pada Kamis 16 November 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial, Filipina pada Selasa 21 November 2023. Yang semula pertandingan ini akan dilakukan home di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada tanggal yang sama. Namun mengingat Indonesia masih menghelat Piala Dunia U17, laga kedua skuad Garuda ini pun harus berpindah venue. Berambisi melaju ke babak berikutnya hingga tembus Piala Dunia 2026, Sintayong pun sudah mulai memberi aba-aba anak asuhnya untuk merapat. Diketahui dari 27 pemain yang dipanggil, tampak pelatih berusia 52 tahun ini kembali memboyong pemain abroadnya. Mulai dari ada yang berkarir di Asia hingga Eropa, tercatat disebutkan dalam pemanggilan skuad Garuda. Namun sangat disayangkan ada yang hilang dari komposisi pemain yang biasanya. Terdapat dua pemain yang dipastikan absen membela merah putih pada ajang resmi FIFA kali ini. Dua pemain tersebut adalah Ivan Jenner dan Marcelino Ferdinand. Seperti yang dilansir dari laman resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ataupun PSSI. Untuk dua pertandingan ini, Ivan dan Marcelino tidak dipanggil karena masih mengalami cedera. Sebagai gantinya, terdapat beberapa pemain yang kini dipercaya Coach Shin untuk melengkapi formasi skuad Garuda. Muhammad Riyandi, sang penjaga gawang Persis Solo, kembali dipanggil setelah absen lama karena cedera yang dialami. Di posisi lain terdapat Adam Alis dari Borneo FC dan Andi Setio dari Persikabo 1973. Sedangkan terakhir pemain yang berkarir di luar negeri serentak dibawa pelatih asal Korea Selatan itu ke kedua pertandingan penting ini. Di lini belakang tak tanggung-tanggung Sintayong memanggil semua pemain abroadnya seperti Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragons, Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Sandy Walsh dari KV Mechelen, Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, Elkan Bagot dari Ipswich dan Shani Patinama dari Viking FK. Sementara Sadil Ramdhani dari Sabah FC dipastikan akan mengisi lini tengah Garuda. Serta Rafael Struijk dari ADO Den Haag masih dipercaya menjadi ujung tombak timnas Indonesia bersama dengan 4 pemain lokal lainnya. Seperti yang direncanakan, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan bertemu di Jakarta pada Sabtu 11 November 2023. Tak memakai skema pemusatan latihan atau TC di dalam negeri, Sintayong akan langsung membawa skuad asuhannya bertolak ke Irak di hari yang sama. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Kiper Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Muhammad Riyandi dari Persis Solo, Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Belakang Andi Setio dari Persikabo, Muhammad Edo Febriansa dari Persib Bandung, Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, Elkan Bagot dari Ipswich, Sandy Walsh dari KV Mechelen.
Shiny Patinama dari Viking FK, Asnawi Mangkualam dari Jonam Dragons, dan Pratama Arhan dari Tokyo Verdy. Tengah, Sadir Ramdhani dari Sabah FC, Maklok dari Persib Bandung, Rahmat Irianto dari Persib Bandung, Rizky Kambuaya dari Dewa United, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Egy Maulana dari Dewa United, Adam Alis dari Borneo FC, Arkan Fikri dari Arema FC, dan Yakob Sayuri dari PSM Makassar. Depan, Hoki Caraka dari PSS Sleman, Ramadan Sananta dari Persis Solo, Dendi Sulistiawan dari Bayangkara Presisi FC, Dimas Draja dari Persikabo, dan Revel Strik dari Ado Den Haag. Siap turunkan kekuatan penuh, Irak ogah bereksperimen lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia wajib mewaspadai Irak pada matchday pertama putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November 2023. Irak diklaim bakal menurunkan kekuatan terbaik untuk bisa meraih kemenangan. Menurut laporan Win-Win yang mengacu pada sumber internal di Asosiasi Sepak Bola Irak atau IFA, pelatih Jesus Casas akan menghilangkan kebiasaan melakukan eksperimen dalam menentukan pemain. Artinya Jesus akan memainkan pemain terbaik saat melawan Timnas Indonesia. Casas memutuskan untuk menghilangkan kebiasaan bereksperimen dengan pemain dan nama baru untuk tim nasional Irak dan sudah memutuskan untuk memilih pemain yang menjadi prioritasnya, kata sumber tersebut. Pernyataan itu mengacu pada kebiasaan pelatih Jesus Casas di Timnas Irak dalam beberapa edisi terakhir. Pada laga-laga sebelumnya, pelatih asal Spanyol itu memanggil pemain baru untuk membela Irak. Pelatih Jesus Casas sudah mengantongi nama-nama andalan yang akan dipanggil saat menghadapi Timnas Indonesia. Dalam daftar tersebut terdapat nama ex-Manchester United Zidane Iqbal. Casas akan banyak mengandalkan pilar Timnas Irak seperti Aiman Hussein, Ali Al-Hamadi, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayis, Amir Al-Almari, Ajbat Atwan, Saad Natik, Hussein Ali, Mirkas Dusi, dan Jalal Hasan, ucap sumber tersebut. Pelatih belum memutuskan siapa yang akan dia andalkan di posisi bek kanan, jelas dia. Timnas Indonesia diklaim sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan Irak jelang berduel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih Nova Arianto bahkan menyebut pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Irak. Pengetahuan yang dimiliki Timnas Indonesia didapat berkat pemantauan yang dilakukan pada laga Timnas Irak. Pelatih Sintayong diketahui mengutus tim analis video Timnas Indonesia yakni Kim Jong Jin dan juga Ferry Patriadi. Timnas Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat skuad Merah Putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan kontra Irak. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1971 dengan skor 1-1. Timnas Garuda juga punya catatan buruk yakni tak mampu menjebol gawang Irak dalam 4 laga terakhir. Ini tentu menjadi tantangan berat buat pelatih Sintayong.